Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Surya Pratama dari kelas 11 MIPA 3. Cita-cita saya ingin menjadi polisi dan moto hidup saya muda berkelana, tua bercerita. Hari ini saya akan memaparkan pemanfaatan teknologi hidroponik untuk mengoptimalkan lahan sempit di Jakarta. Pembimbing saya yaitu Bu Febriana Wulandari, SPD, dan mentor saya Pak Hidayatullah, SPD, GR. Kita lanjut ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah yang saya ambil adalah Jakarta adalah ibu kota dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan salah satu kota terpadat di Indonesia dengan kepadatan penduduk mencapai 16.704 jiwa per kilometer persegi. Dapat kita simpulkan bahwa lahan di Jakarta ini sangat sempit dan sudah dipenuhi oleh rumah-rumah padat penduduk dan gedung-gedung pencakar langit. Oleh karena itu, saya mengambil penelitian ini agar dapat memanfaatkan lahan-lahan tersebut untuk dijadikan tanaman atau penghijauan kembali dengan menggunakan metode hidroponik itu. Fokus penelitian dari karya tulis saya ini yang pertama adalah untuk mengetahui cara pembuatan hidroponik yang menggunakan sistem rakit apung atau water culture. Yang kedua, untuk mengetahui pembudidayaan tanaman kangkung dapat dilakukan dengan sistem tanam rakit apung water culture, yaitu dengan menaruh media tanam di atas kolam yang diberi styrofoam agar bisa mengapung. Lalu manfaat dari penelitian saya yaitu yang pertama dapat mengetahui cara kerja hidroponik dengan sistem tanam rakit apung atau water culture, dan kedua dengan metode hidroponik ini kita juga tidak perlu mencari lahan dan mencari tanah yang baik untuk memulai bercocok tanam. Dan ketiga dapat menerapkan sistem tanam rakit apung atau water culture di kolam ataupun tambak-tambak yang kita punya. Kita lanjut ke bab 2 yaitu kajian teori. Pengertian dari hidroponik terdapat dua jenis, menurut bahasa dan menurut para ilmuwan. Menurut bahasa, hidroponik berasal dari bahasa Yunani, hydro yang berarti air dan ponos yang artinya adalah daya. Hidroponik juga sering dikenal sebagai soilless culture atau budidaya tanam tanpa tanah. Menurut para ahli, yaitu hidroponik adalah cara budidaya atau penanaman suatu jenis tanaman tertentu yang menggunakan atau memanfaatkan air yang tujuannya adalah untuk kebutuhan nutrisi tanaman itu sendiri dan tidak menggunakan tanah. Dapat kita simpulkan dari pernyataan-pernyataan tersebut bahwa hidroponik ini adalah teknik bercocok tanam dengan menggunakan air dan tidak menggunakan tanah. Terdapat 6 sistem tanam hidroponik. Yang pertama, sistem sumbu, yaitu memanfaatkan menggunakan daya kapilaritas daya kapilaritas akar tanaman tersebut. Dan kedua, ada sistem irigasi, yaitu dengan cara meneteskan larutan nutrisi secara terus-menerus dengan takaran yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga, terdapat sistem pasang surut, yaitu pompa air yang diatur dengan menggunakan timer untuk mengatur pasang surutnya air yang mengalir ke wadah. Dan keempat, terdapat sistem NFT atau Nutrient Film Technique, yaitu dengan menempatkan tanaman pada aliran nutrisi yang cukup dangkal, biasanya ditanam dengan pipa-pipa yang berjejer. Dan yang sistem kelima adalah sistem aeroponik. Cara bercocok tanam yang diterapkan yaitu dengan menyemprotkan nutrisi langsung ke tanaman menggunakan misting. Dan teknik keenam sekaligus teknik yang saya terapkan pada penelitian kali ini adalah sistem rakit apung, yaitu tanaman akan diletakkan di atas styrofoam yang sudah dibolongi dan nantinya akan dia mengapung di atas larutan bernutrisi. Kita lanjut ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari, dilakukan selama 7 hari. Penelitian dilakukan di rumah saya yaitu di Jalan Kenanga 2, RT 008, RW 002, nomor 28, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah teknik observasi. Adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian. Dan teknik analisis data yang saya gunakan adalah teknik analisis data kuantitatif, merupakan data numerik yang menunjukkan hasil pengukuran variabel dan digunakan untuk keperluan penelitian tersebut. Kita lanjut ke bab 4 yaitu pembahasan.
Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama ada styrofoam, dan yang kedua ada gelas plastik ukuran 220 mili. Dan tiga ada pasir malang. Pasir malang ini juga sering dikenal sebagai pasir vulkanik. Dan empat ada kapas putih untuk akuarium. Dan kelima ada kangkung, tanaman yang saya gunakan dalam penelitian kali ini. Dan enam ada solder dan tujuh ada gunting. Langkah pertama yang saya terapkan yaitu dengan memarking atau menandai lingkaran-lingkaran tersebut. Lalu setelah ditandai, kita potong menggunakan solder yang tadi setelah kita sediakan. Lalu langkah kedua, kita bolongi bawah gelas tersebut menggunakan solder. Lalu langkah ketiga adalah memotong-motong kapas akuarium. Lalu langkah keempat adalah memilih kangkung yang masih segar, lalu kita sisahkan 2 daun agar bisa langsung kangkung itu berfotosintesis pada saat nanti ditanam. Dan langkah kelima adalah menanamnya dengan cara yang pertama di lapisan bawah adalah kapas akuarium, lalu kita taruh tanaman kangkung, lalu di samping-sampingnya kita taburi oleh pasir malang. Langkah keenam adalah menyiramnya. Ini adalah grafik pertumbuhan dari tanaman yang saya tanam di hari ke-1 sampai hari ke-2 ukurnya 13 cm, di hari ke-3 naik 13,5 cm, dan di hari ke-4 14 cm, dan di hari ke-5 14,5 cm, dan hari ke-6 15 cm, dan di hari ke-7 15,5 cm. Dapat kita lihat di grafik tersebut bahwa setiap harinya setelah hari kedua penanaman naik secara 0,5 cm. Di hari pertama ini kita menanam tanaman lalu kita taruh di daratan terlebih dahulu untuk penguatan akar. Di hari kedua baru kita taruh di air dan di pengapungannya yaitu di atas styrofoam. Lalu di hari ketiga bisa kita lihat di gambar terdapat pucuk daun yang baru, dan di hari keempat mulai bertumbuh kembang, dan di hari kelima rata-rata sudah memiliki pucuk daun, dan hari keenam itu sudah mulai pucuk tersebut berubah menjadi daun, dan di hari ketujuh secara keseluruhan semua tumbuhan yang saya tanam sudah memiliki daun baru. Dan kita lanjut ke bab 5 yaitu penutup. Kesimpulan dari hasil penelitian saya adalah bahwa pertumbuhan tanaman kangkung yang ditanam penulis yang semula-mula berukuran 13 cm lalu naik menjadi 15,5 cm dalam kurun waktu 7 hari. Ini menandakan penanaman kangkung dengan teknik hidroponik dan ditanam menggunakan sistem rakit apung dapat dilakukan dengan baik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.